Apa sih dinamika atmosfer? Dinamika atmosfer adalah tentang semua proses fisik yang terjadi di atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer dan gejala alamnya. Lapisan adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet termasuk bumi. Yang pertama ada lapisan eksosfer, memiliki ketinggian 700 sampai 1000 km dengan suhu 2200 derajat Celcius. Itu adalah lapisan terluar atmosfer bumi yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Gejalanya ada atom yang tidak beraturan interaksi dengan gas luar angkasa. Nah, yang kedua, lapisan termosfer memiliki ketinggian 80 sampai 800 km dengan suhu 90 sampai 5000 derajat Celcius. Itu adalah lapisan yang dimanfaatkan untuk gelombang. Gejalanya ionisasi gas dan satelit yang mengordir di lapisan ini. Nah, yang ketiga ada lapisan mesosfer, memiliki ketinggian 45 sampai 75 km dengan suhu minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda langit. Gejalanya bintang jatuh, meteorit. Nah, yang keempat ada lapisan stratosfer, memiliki ketinggian 15 sampai 50 km dengan suhu minus 60 minus 10 derajat Celcius, yaitu lapisan yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar paparan matahari. Dan gejalanya ada pembentukan awan cirrus, inversi suhu. Yang kelima, lapisan troposfer memiliki ketinggian 0 sampai 8 km, memiliki suhu minus 600 derajat Celcius, yaitu lapisan atmosfer paling bawah yang menempel di permukaan bumi. Gejalanya itu ada awan, petir, hujan. Lanjut unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 6. 1. Sinar matahari. 2. Suhu udara. 3. Kelembapan udara. 4. Awan. 5. Curah hujan. 6. Angin. Nah, yang pertama sinar matahari. Matahari sebagai pengatur iklim di bumi merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dari berbeda pada daerah tertentu. Nah, yang ketiga, kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terbentuk karena penguapan. Yang keempat, ada awan. Awan dapat diketahui kondisi cuaca di sebuah daerah. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Yang kelima, curah hujan. Curah hujan adalah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu. Yang keenam, ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Selanjutnya itu ada awan. Awan adalah yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi. Nah, awan itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Nah, kalau awan rendah yaitu jenis awan yang terbentuk pada ketinggian rendah yang kurang dari 2 km di atas permukaan tanah. Contohnya ada awan stratus, stratocumulus, dan nimbostratus. Nah, yang kedua ada awan menengah, yaitu jenis awan yang terletak di ketinggian antara 2 hingga 7 km di atas permukaan tanah. Contohnya ada 2 jenis utama awan menengah, yaitu altostratus dan altocumulus. Nah, yang ketiga ada awan tinggi, yaitu jenis awan yang terbentuk pada ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada awan cirrus, awan cirrostratus, dan cirrocumulus. Kita ke hujan. Hujan yaitu proses pengembalian air yang telah diuapkan ke atmosfer menuju ke permukaan bumi. Hujan dibagi menjadi 3, ada hujan konvektif, hujan frontal, dan hujan orografis. Hujan konvektif terjadi karena pemanasan kuat di permukaan bumi yang menyebabkan udara naik dan mengembun.
Nah, kalau yang hujan frontal itu terbentuk saat massa udara hangat bertemu dengan massa udara dingin, di mana udara hangat naik dan mengalami pendinginan. Nah, kalau hujan orografis itu terjadi ketika udara yang mengandung uap air dipaksa naik oleh pegunungan atau dataran tinggi. Nah, selanjutnya kita ke angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Nah, angin itu dibagi menjadi dua, ada angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap adalah angin yang arahnya tetap sepanjang tahun, sementara angin tidak tetap adalah angin yang arahnya berubah-ubah atau tidak tetap. Ada beberapa jenis angin tetap, yaitu ada angin barat, angin timur, angin pasat, angin antipasat. Nah, kalau jenis angin tidak tetap yaitu ada angin laut, angin darat, angin lembah, angin gunung, angin muson, dan angin fon. Nah, selanjutnya iklim menurut berbagai tokoh. Para ahli mengklasifikasikan iklim dunia dalam beberapa sistem, seperti iklim matahari, iklim Köppen, iklim Juhun, iklim Schmidt-Ferguson, dan iklim Alderman. Yaitu yang ke-1 ada menurut iklim Juhun. Iklim panas, wilayah dengan ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Contoh tanaman yang cocok tumbuh di zona ini antara lain karet, kopi, tebu, jagung, dan kelapa. Iklim sedang, wilayah dengan ketinggian 700-1500 meter di atas permukaan laut. Contoh tanaman yang cocok tumbuh di zona ini antara lain teh dan kina. Iklim sejuk, wilayah dengan ketinggian 1.500-2.500 meter di atas permukaan laut. Contoh tanaman yang cocok tumbuh di zona ini antara lain tanaman pinus. Iklim dingin, wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Contoh tanaman yang cocok tumbuh di zona ini adalah lumut. Iklim menurut Schmidt-Ferguson. Klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson membagi wilayah menjadi beberapa tipe iklim berdasarkan perbandingan antara jumlah bulan kering dan bulan basah dalam setahun. Tipe-tipe iklim tersebut antara lain sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, kering, dan sangat kering. Rumus, di mana Q adalah hasil perhitungan perbandingan antara jumlah bulan kering dan bulan basah yang dihitung dengan rumus Q rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Bulan kering didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Dengan demikian, klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson memberikan gambaran tentang kondisi kelembapan suatu wilayah berdasarkan perbandingan antara bulan kering dan bulan basah, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tipe iklim yang berbeda. Nah, lanjut yang ketiga menurut iklim Alderman. Klasifikasi iklim Alderman membagi iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering dalam satu tahun yang dikaitkan dengan kebutuhan air tanaman, terutama padi dan palawija. Bulan basah didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm. Sedangkan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 10 mm. Bulan basah, Alderman mengklasifikasikan bulan sebagai bulan basah jika curah hujan bulan tersebut melebihi 200 mm. Bulan kering sebaliknya, bulan kering didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan kurang dari 100 mm. Zona agroklimat berdasarkan perbandingan bulan basah dan kering. Alderman melompokkan wilayah ke dalam zona agroklimat yang berbeda yang menunjukkan
potensi kesesuaian lahan untuk jenis tanaman tertentu. Penerapan sistem Oldeman banyak digunakan dalam perencanaan pertanian, membantu menentukan pola tanaman yang optimal untuk memaksimalkan hasil panen berdasarkan kondisi iklim. Contoh, jika dalam 1 tahun terdapat banyak bulan basah berturut-turut, maka wilayah tersebut cocok untuk ditanam padi. Yang kedua, contoh, jika terdapat bulan kering yang cukup panjang, maka tanaman palawija yang lebih tahan kekeringan mungkin lebih cocok untuk ditanami. Nah, yang terakhir ada pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh panas matahari yang melepaskan panasnya ke bumi. Kemudian panas matahari tersebut sebagian dipantulkan keluar angkasa dan sebagian lagi terperangkap oleh gas rumah kaca yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pembakaran jerami yang mengeluarkan CO2. Nah, sisa ranting dan dahan pohon yang mengeluarkan CO2 di udara sehingga panas matahari yang terperangkap gas rumah kaca kembali lagi ke bumi.